rangka satu agenda ibadah kita, ibadah untuk mencintai tanah air Indonesia. Dengan mengikuti program pelatihan dasar organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Baik, untuk materi ini ada beberapa materi tadi yang belum tersampaikan. Yang belum tersampaikan sungguhnya masih ada 3 materi. Yang pertama, materi berorganisasi di PCTA Indonesia. Yang kedua, materi Sudatu. Yang ketiga, materi program PCTA Indonesia. Masih ada 3 materi. Yang materi-materi ini masing-masing sebenarnya berorganisasi di PCTA Indonesia. Yang mengajar biasanya itu adalah Profesor Chris Edi Wahyono, kemudian Sudatu seharusnya yang mengajar adalah Insinyur Edi Setiawan, Insinyur Haryo Sumantri. Yang ketiga, yang materi keorganisasian dan program PCTA Indonesia yang menyampaikan seharusnya 3 orang. Yang pertama Untung, yang kedua Anas, yang ketiga Rosadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang berbahagia, mengingatkan kepada kita semua dari mana sumbernya PCTA Indonesia sang guru. Ketika di Purwokerto itu menjelaskan kepada kita semua bahwa PCTA ini menjelaskan tentang sumber dasar dan tujuan yang disebut oleh beliau dengan Sudatu. Ini beliau bahkan kemarin ketika saya sowan diingatkan kembali, Mas, biyen aku di Purwokerto jelasno Sudatu kaya bahasa Jepang ya. Nggih Pak Yai. Alhamdulillah, berarti Sudatu ini memang cukup mengesan. Dalam hal ini cukup menjadi satu pedoman bagi kita semua agar kita mengetahui apa itu PCTA Indonesia. Jadi dalam kaitan dengan hal ini serba 3, ini adalah satu peristiwa yang tidak diduga-duga. Semuanya ini adalah serba 3. Sudatu, sumber dasar dan tujuan. Su-nya adalah sumber, da-nya dasar, tu-nya tujuan. Sumbernya organisasi 1, yaitu Burung Garuda Pancasila. Peristiwa di yang dilaksanakan di Purwokerto waktu itu juga materinya adalah tentang Pancasila, bahkan beliau seandainya tidak mengetahui lambang negaranya, maka orang itu pasti tidak mengetahui tentang negaranya. Itu oleh beliau. Maka satu di antaranya dijelaskan oleh beliau, yaitu sumbernya ada 3. Yang pertama, Burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila ini dijelaskan oleh beliau di antaranya, beliau pernah bercerita tentang mengumpulkan lambang-lambang yang dari burung. Itu ada 52 lambang, 52 negara yang mempunyai lambang burung. Tetapi lambang burung yang paling gagah itu adalah lambang burung Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Itu. Nama lengkapnya, nah Bapak Ibu, lambang ini sejarahnya bagaimana? Sejarahnya lambang ini ternyata cukup panjang ya. Bahkan lambang negara kita ini disusun ya, kemudian ditetapkannya itu pada
tanggal 11 April ditetapkan dengan keputusan Presiden tanggal 11 Februari tahun 1950. Oleh karena itu di PCTA ini membuat satu kegiatan mensyukuri hari lambangnya, hari lahirnya lambang negara Lang Raja Wali Garuda Pancasila itu 11 Februari. Kita melaksanakan kegiatan. Walaupun tanggal 11 Februari ini negara belum melakukan satu peringatan. Karena ini kebanggaan nasional, tapi negara belum punya peringatan tentang kebanggaan nasional ini. Alhamdulillah kita. Nih, sehingga mungkin Bapak Ibu juga banyak yang tahu, nggih Pak Tomo, nggih Bapak Kepala Sekolah. Coba ngomong, kepala sekolahku tapi. Ini diantaranya, nggih. Nah, oleh karena itu kita juga perlu tahu, karena ini bagian dari kebanggaan nasional yang mestinya harus disyukuri oleh kita semua. Beliau sang guru mengajarkan kepada kita selalu pada mensyukuri kebanggaan nasional. Bagaimana kalau tidak bangga dengan kebanggaan nasional bisa akan bangga terhadap negaranya? Ini pasti tidak mungkin. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang akan bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Kemudian juga yang berikutnya sumber organisasi yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini masuk di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bab ke-15 pasal ke-36 Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi satu sumber kita? Sang guru menjelaskan bahwa setiap manusia tidak akan mampu memungkiri bahwa dirinya ini juga merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Diri kita, seujur badan kita ini juga Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga tidak mungkin orang yang akan mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Demikian kita ada diberikan telinga. Diberikan telinga, kemudian diberikan hidung, diberikan mata. Ini dengan posisi yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda-beda, diberikan lesan, posisi yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda, tapi dia selalu bersatu di dalam tubuh ini. Fungsinya untuk memahami sesuatu dengan caranya masing-masing. Gambarannya Cak Ut nggih. Jadi untuk mengetahui sesuatu tadi nggih dengan caranya masing-masing. Untuk mengetahui isi kotak sing dicekel Cak Ut ini. Iki kuping gak iso, Pak. Nggih. Kupingnya nggak iso ngerti ini. Ising iso ngerti apa? Meripat. Penglihatannya, meripatnya. Meripat ini nggak akan tahu kalau tangannya nggak buka. Nggih. Tangannya nggak tahu, nggak akan tahu kalau kosong. Demikian juga kita juga mungkin kita tahu ada sesuatu dengan kode bau. Misalnya di sudut sana ada durian, ono duren. Kita tahu karena apa? Ada bau. Tapi kayaknya wis entek. Misalnya seperti itu. Ini contohnya, enggak kari Melayu nang Kudus enggak akeh. Kari nebang ngene Pak Sukari. Ini contoh-contoh untuk mengenali. Ini
Jadi sang guru menetapkan sumbernya adalah burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk kita semua. Karena wujud kita ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita wujud Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita tidak akan bisa memungkiri bahwa kita ini adalah, tadi disebutkan Cak Ud, bahwa kita ini adalah Pancasila yang mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika, berpegang teguh dengan kepala menunduk, dengan tidak sombongnya tapi memegang dengan kuat Bhinneka Tunggal Ika. Kepala menoleh ke kanan dengan selalu memandang sesuatu yang baik-baik saja. Kita tidak melihat ke kiri tetapi justru melihat yang baik ke kanan, yang baik-baik saja, dengan tetap memegang, mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, sumber yang ketiga adalah cinta tanah air Indonesia. Cinta tanah air bagian dari iman. Kubul waton minal iman. Panjenengan pun pinter sedaya. Alhamdulillah, mboten dijelasaken nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Nek mboten berarti menyetujui yang 5 materi sampai jam pinten. Lanjut Pak nggih. Sifat dasar organisasi. Baik. Sifat dasar organisasi yang pertama bersifat intermakhluk. Bersifat intermakhluk ini sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena makhluk ini diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua bersifat internasional, yaitu sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sesuai dengan sila ketiga, keempat, dan kelima, yaitu persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berdasarkan sifat-sifatnya. Tapi sifat-sifat ini sesungguhnya asli milik kita, milik bangsa Indonesia yang digali oleh Soekarno. Nah, ini mestinya tetap menjadi sifat yang harus selalu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tetapi karena kita sudah pernah dijajah, karena sudah pernah dijajah, merasakan dijajah itu mungkin enak, sehingga lupa sifat-sifat asli ini. Bahkan sifat yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar kita semua. Kemudian kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah salah satunya kembali kepada jiwa organisasi kita, yaitu keimanan dan kemanusiaan. Yang tujuannya adalah yang sifat nasional, yaitu persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tuh ini sumber dasar dan tujuannya sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pun ada di situ semua. Kemudian tujuan organisasi kita, semuanya tujuannya adalah cinta. Karena nilai cinta itu baik, akan tetapi lestarinya cinta jauh lebih baik. Baik nilainya maupun pada cinta itu sendiri. Yaitu tujuan organisasi lestarinya cinta tanah air Indonesia, lestarinya cinta bangsa Indonesia, dan lestarinya cinta negara Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Gus Hartono di tempat ini juga pernah menjelaskan, barangkali memberikan gambaran bahwa apa kondisi bangsa kita, bagaimana kondisi negara kita, yang sesungguhnya kondisi negara kita ini yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, tugas kita adalah kembali agar kita menjaga tanah air ini dengan tetap bagaimana kita nanti akan menanamkan
cinta tanah air Indonesia kepada seluruh anak bangsa. Bagaimana menanamkan itu kalau Bapak Ibu kita semua tidak punya bekal? Di antara kesempatan inilah kita semua kumpul di sini untuk bagaimana kita memiliki bekal yang cukup, bagaimana nanti kita akan menanamkan cinta tanah air Indonesia.